Hello guys, welcome to Bioskop Mini. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Shelby bersaudara di serial Peaky Blinders Season 2. Di season sebelumnya, Thomas telah berhasil mengalahkan Billy Kimber dan membuka bisnis baru yang menurutnya lebih legal. Di samping kesuksesannya itu, Thomas harus dibuat bimbang karena kekasih tercintanya, Grace, mengajak Thomas untuk pergi ke London bersamanya dan meninggalkan bisnisnya di Birmingham. Thomas juga menulis sebuah surat untuk Grace serta melempar koin untuk memutuskan apakah Thomas akan pergi bersama Grace atau tidak. Dan di rel kereta sebelumnya, kita diperlihatkan Inspektur Campbell yang mengarahkan pistolnya kepada Grace, tetapi sayangnya tampak Campbell kalah cepat dengan Grace. Oke, sekarang kita bersambung ke musim kedua. Tepatnya 2 tahun kemudian, di pagi hari yang dingin di kawasan Small Heath, Birmingham, terlihat 2 orang gadis yang menggunakan kerudung dengan membawa kereta bayi berjalan menuju bar Garrison. Mereka meletakkan kereta bayi mereka tepat di depan pintu menuju Garrison. Kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kereta bayi tersebut ternyata berisikan bahan peledak yang menghancurkan bar Garrison di pagi buta itu. Sementara di tempat lain, kita harus dikejutkan dengan kematian Freddie Thorne yang disebabkan oleh wabah penyakit. Stay safe ya guys. Terlihat juga di sana pasangan John dan Esme telah memiliki seorang anak laki-laki yang namanya masih belum diketahui. Setelah acara penghormatan terakhir selesai, Thomas mengajak Ada untuk kembali bergabung dengan keluarga Shelby, tapi Ada menolak ajakan Thomas itu. Thomas mengatakan bahwa dia akan melakukan ekspansi yang berarti situasi akan berbahaya bagi keluarganya, dan karena hal itu, Thomas mengkhawatirkan Ada karena dia tinggal di London sendirian. Tetapi Ada tetap dengan pendiriannya untuk tetap tinggal di London. Setelah itu, seseorang datang memberi kabar bahwa di bar Garrison sedang terjadi masalah. Thomas dan saudara-saudaranya bergegas menuju ke bar dan mereka mendapati bar mereka itu sudah hancur berantakan. Sersan Moss melaporkan bahwa kejadiannya terjadi sangat pagi di mana para polisi tidak ada di lokasi saat itu. Kemudian, Sersan Moss menanyakan apakah Thomas mungkin mengetahui siapa pelakunya. Namun Thomas malah menyuap Moss untuk mengatakan penyebabnya adalah kebocoran gas. Kemudian Polly menemukan sesuatu yang berserakan di mana-mana, yaitu sebuah kertas berwarna. Thomas pun langsung pergi ke bar saingan mereka yang bernama Black Lion. Di sana, dia membeli segelas whisky dan berbasa-basi. Sampai kemudian, seorang anak laki-laki menghampirinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Di sana, Thomas digeledah dan dibawa bertemu dengan seseorang. Mereka adalah Irene O'Donnell dan Donald Henry, yang merupakan seorang pengkhianat Irlandia yang memaksa Thomas untuk melakukan pembunuhan. Hal itu membuat Thomas merasa sangat kesal. Dia pun kembali ke Small Heath. Kemudian, Thomas kembali menyuap Sersan Moss untuk mengosongkan polisi di daerah Small Heath dari malam hingga pagi hari. Sersan Moss memberi kabar bahwa teman lama mereka akan mampir ke Birmingham. Dan yang Sersan Moss maksud adalah Inspektur Campbell, si pak tua dengan tongkat serigalanya. Bagi yang heran, si Campbell ini masih hidup. Sebenarnya, Grace tidak membunuhnya, melainkan Grace hanya menembak kaki kanan si Campbell. For your information guys, kini Campbell mempunyai pangkat yang lebih tinggi, yaitu Mayor Campbell. Dengan kedudukannya sebagai mayor saat ini, tampaknya Campbell menjadi semakin sombong atas kekuasaannya. Di tempat lain, Arthur lagi-lagi berulah dengan memukuli seorang anak magang yang bekerja di ring tinju hingga babak belur. Untung saja, anak itu masih bisa diselamatkan oleh pekerja lain. Finn memberitahu Arthur bahwa rapat keluarga akan segera dimulai.
sembari menunggu kehadiran Thomas. Di sana, John mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan ekspansi ke London lagi, karena menurutnya bisnis mereka saat ini masih menjanjikan, yang mana dalam sehari mereka mampu meraup keuntungan 150 pound sterling bahkan lebih. John tidak menginginkan permasalahan lagi. Pengeboman di bar Garrison itu hanya permulaan saja. Arthur membantah hal itu, bahwa pelaku pengeboman tidak ada sangkut pautnya dengan ekspansi ke London. Thomas akhirnya datang. Di sini, suasana semakin memanas karena Esme sudah berani bersuara. Dia mengatakan hal yang sama seperti John, bahwa bisnis keluarga Shelby sudah sangat sukses. Tetapi rencana ekspansi ke London menurutnya adalah awal untuk perang. Dia bersama John menginginkan kehidupan normal seperti orang-orang, tidak ada masalah, asap rokok, minuman keras, dan sebagainya. Esme takut jika di kemudian hari John tidak bisa melihat anaknya tumbuh dewasa. Thomas sangat mengapresiasi pendapat Esme. Dia menegaskan kembali bahwa ledakan di Garrison tidak ada hubungannya dengan London. Itu adalah masalah pribadi Thomas dengan seseorang. Dan untuk ekspansi bisnis, tidak akan ada masalahnya karena dalam beberapa minggu, bisnis tersebut akan menjadi legal. Thomas dan Arthur telah mengaturnya sedemikian rupa, tetapi bila ada yang keberatan dengan masa depan bisnis, Thomas memberi kebebasan dengan membuka lebar pintu keluar. Tetapi Esme dan John hanya terdiam 1000 kata. Thomas menambahkan bahwa ekspansi dimulai besok. Di malam harinya, Bibi Polly menghampiri seorang peramal gypsy untuk menanyakan apakah anak-anaknya masih hidup atau tidak. Bagi yang belum tahu apa yang terjadi dengan anak-anak Polly, silahkan kalian tonton alur ceritanya di season 1, linknya ada di deskripsi guys. Yuk lanjut. Sepertinya, peramal itu mengatakan bahwa anak-anak Polly telah tiada, sehingga membuat Polly sangat frustasi. Kemudian di tempat lain, Thomas melaksanakan misinya untuk membunuh seseorang bernama Eamon Dugan. Keesokan harinya, Thomas membawa tubuh orang tersebut jauh dari Birmingham bersama saudara-saudaranya. Dan di ofis keluarga Shelby, Esme memberitahu Polly bahwa peramal tersebut berbohong kepadanya. Kemarin malam, Esme mendengar mereka membicarakan hal tentang Polly. Polly kemudian meyakinkan apakah hal itu benar atau tidak. Dan jika hal itu benar, kemungkinan anak-anak Polly masih hidup di luar sana. Kembali ke Thomas. Setelah mereka selesai menguburkan orang itu, mereka lantas pergi untuk melihat keadaan London sebelum ekspansi dimulai. Dan mereka pun sampai di sebuah bar modern milik Darby Sabini, seorang gangster Italia yang tinggal di London. Di sana, Arthur memesan sebotol whisky, tapi tak lama mereka di sana, tiba-tiba seseorang datang dan mengusir mereka. Dia bernama Mario. Dia mengatakan bahwa tidak menerima anggota Peaky Blinders di sana, dan seseorang melempari Thomas dengan gelas, dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yap, perkelahian pun tak terelakkan. Karena kepanikannya, Mario melepaskan tembakan ke atap. Tetapi Thomas tidak takut dengan ancaman tersebut, dan Thomas beranjak kembali ke Birmingham. Yep. Some fucking holidays. Yeah, you're asking how you fucking hear me. Fuck the chicken. 50 quid in me pockets. Sesampainya di rumah, Thomas kemudian mengangkat Lizzie menjadi sekretaris pribadinya. And you can stop the other work too, Lizzie. All of it. Setelah itu, Thomas berniat mengecek renovasi di Garrison. Tetapi di tempat lain, Ada Shelby diculik oleh anak buah Darby Sabini, dan sepertinya Thomas telah sengaja memulai perang dengan Sabini. Dan ketika Thomas masuk ke dalam gang yang gelap, Thomas tiba-tiba ditangkap dan disiksa oleh Sabini. Sabini berniat membunuh Thomas di sana. Up with the kills. Yeah, you think that's what London's all about? You can
can just calm down. Tetapi untungnya, para polisi datang ke sana dan Sabini pun melarikan diri. Ternyata yang menolong Thomas di sana adalah Mayor Campbell. Dan cerita pun bersambung. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Maka dari itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan alur Peaky Blinders di video selanjutnya. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa setiap episode dari Peaky Blinders berkaitan satu sama lain, sehingga saya sarankan untuk teman-teman agar menonton dari awal sehingga teman-teman tidak akan ketinggalan ceritanya. Sekian dulu video pembahasan alur Peaky Blinders season 2 episode 1 kali ini. Dan saya Lex, peserta tim kreatif Bioskop Mini, mengucapkan thank you for watching and see you in the next video guys. Bye bye.